Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang setia mengikuti kajian rutin kita Rabu malam. Terakhir kali beberapa pekan yang lalu, berapa pekan sih? 2 pekan ya? 2 Rabu yang lalu kita membahas tentang keajaiban doa. Dan waktu itu kita mengangkat kisah Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas. Malam ini kita akan lanjutkan karena waktu itu kalau nggak salah kita baru saja membuka dengan cerita Musa di usia remaja atau Musa di usia muda. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kisah para nabi yang paling banyak diangkat oleh Al-Quran di banyak surat dalam jumlah ayat yang panjang-panjang, salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan bisa dibilang mungkin selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa ini adalah kisah terpanjang di antara kisah-kisah Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan lebih panjang daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih panjang daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Nih nabi-nabi yang kisahnya panjang di Al-Quran. Ibrahim, Adam, Zakaria, Yusuf alaihissalam. Kalau Yusuf dikhususkan di satu surat, tapi kalau Nabi Musa alaihissalam disebutkan di banyak surat. Dengan periode atau episode yang berbeda-beda. Misalnya disebutin di dalam surat Al-Baqarah, itu episode Nabi Musa setelah revolusi. Episode Nabi Musa setelah mengalahkan atau setelah era Fir'aun ketika beliau selamat bersama Bani Israel ke Palestina. Kemudian nanti di dalam surat Toha dikisahkan episode Nabi Musa ketika beliau awal sekali diperintahkan untuk berdakwah. Bisa dibilang kayak wahyu pertama Nabi Musa itu mirip dengan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Sama-sama mendapatkan wahyu dalam bahasa yang jelas di suatu tempat yang tinggi. Kalau Nabi Muhammad di Jabal Nur, Gua Hira, kalau Nabi Musa di Jabal Tursaina atau di Mesir. Di sebuah lembah namanya Bilwadil Muqaddasati Tua, di sebuah lembah yang bernama Lembah Tua. Kemudian nanti di surat Al-Qasas Allah mengisahkan Nabi Musa episode beliau bayi dan juga episode ketika beliau remaja sampai beliau menikah yang nanti akan kita bahas. Selain di antara 3 surat yang panjang ini mengisahkan Nabi Musa, Allah juga menyelipkan adegan-adegan kecil tentang Nabi Musa di surat-surat yang lain. Misalnya di surat sebutlah Al-Isra, kemudian Al-Anbiya, kemudian surat Maryam, hanya beberapa selipan ayat ataupun hanya beberapa adegan-adegan kecil, tapi yang jelas Nabi Musa ini sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Baik namanya maupun kisahnya. Dan kisah tentang Nabi Musa bukan hanya kisah tentang beliau dan Harun, tapi juga kisah nanti ada adegan penyihir Fir'aun, ada adegan Korun, ada adegan Masyitah, ada banyak adegan-adegan termasuk Bani Israel, ada adegan Bani Israel versi Samiri, ada adegan Nabi Musa dengan muridnya di Al-Kahfi ketemu dengan guru beliau Khadar atau orang Indonesia nyebutnya Khidir. Banyak sekali kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran
Yang ini artinya Nabi Musa termasuk salah satu yang paling banyak hikmah yang bisa kita petik sehingga Al-Quran mengisahkannya dalam banyak ayat. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku cerita. Tapi Al-Quran adalah pelajaran dalam ayat-ayat yang suci. Sehingga kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran bukan hanya menyuguhkan alur-alur cerita ataupun adegan-adegan yang klimaks. Tapi kisah-kisah yang diangkat oleh Al-Quran, baik yang panjang ataupun yang sekilas saja, pastinya termuat di dalamnya banyak hikmah, banyak pelajaran. Dan sesuatu tidak akan menjadi pelajaran kalau baru sekedar dihafal. Sesuatu tidak disebut pelajaran kalau sekedar kita mendengar lalu menjadi tahu. Dan itu namanya wawasan, sakofah. Sesuatu baru disebut menjadi hikmah, menjadi pelajaran ketika dia membentuk rasa. Pelajaran itu dimulai dari membentuk rasa. Bukan hanya ketika dihafal atau sekedar diketahui. Itu belum menjadi ilmu. Kalau sekedar dihafal dan diketahui saja, maka orang yang tidak beriman juga bisa melakukannya. Tapi tidak merubah rasa apapun di hati mereka, di dalam perasaan mereka. Sedangkan tujuan Allah mengangkat kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan Nabi menyampaikannya di dalam sunnah, baik kisah beliau sendiri dalam bentuk adegan-adegan sirah, maupun kisah-kisah sebelumnya dalam bentuk hadis-hadis yang panjang, tujuannya apa? Supaya membentuk rasa di dalam diri kita. Rasa apa? Banyak. Dan semua perasaan ini termasuk di antara tanda-tanda iman. Di antara rasanya misalnya rasa suka dan tidak suka. Like dan dislike atau hate. Apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka itu salah satunya dibangun oleh kisah-kisah Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca kisah Nabi Musa lalu menjadi suka, jadi respect, dengan kebaikan-kebaikan yang ditirukan oleh Nabi Musa, yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang dicontohkan oleh Nabi Musa, berarti kita sudah mengambil pelajaran di situ. Tapi kalau kisah Nabi Musa sekedar kita ingat adegannya, tanggal dan tempatnya, nama-nama orangnya, wawasan statistiknya, maka ini belum tentu menjadi pelajaran. Dan itu juga termasuk kisah-kisah Nabi yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, kalau buat cewek-cewek, kisah Sayyidah Maryam. Yang juga termasuk salah satu kisah paling panjang di Al-Quran. Bahkan sampai menjadi nama Suratu Maryam. Apa rasa yang dibangun lewat kita membaca kisah Maryam? Kalau kita hanya sekedar, oh Maryam itu orang Palestina. Oh Maryam itu anaknya Imran. Oh Maryam itu ibunya Isa. Oh Maryam itu ponakannya Zakaria. Oh ibunya Maryam itu sama ibunya Yahya. Itu adik kakak. Ini wawasan. Wawasan sejarah. Belum menjadi ilmu sejarah. Terus apa yang dimaksud dengan ilmu sejarah? Ketika kisah Maryam itu membangun rasa dalam diri kita. Rasa apa? Minimal kita respect sama Sayyidah Maryam. Sehingga kita pengen wannabe, pengen jadi kayak Maryam buat cewek-cewek. Saya respect banget sama Maryam. Saya kayak ngefans banget sama Sayyidah Maryam. Kalau udah ngefans, kemudian kita pengen jadi seperti Sayyidah Maryam. Dalam beberapa adegan hidup kita, kayak misalnya, Maryam ini kan terkenal sebagai perempuan, cewek yang sangat menjaga kehormatan ya. Sepanjang hidup beliau, Allah takdirkan gak punya suami. Bisa dibilang salah satu ikon jomblo fisabilillah. Kenapa ada kata-kata fisabilillah? Karena menjaga diri dalam masa kesendirian kan. Karena ada yang fisabilillah, ada yang nggak fisabilillah gitu. Kalau yang nggak fisabilillah kayak misalnya pacaran, kemudian nauzubillah dia mendekati zina, ada yang sampai berbuat zina, ada yang berulang kali, ada yang selingkuh, ada yang zinanya sebelum menikah, ada yang bahkan setelah nikah. Ini kan nggak fisabilillah ya. Tapi kalau yang fisabilillah dia sih sendiri, single. Mau bilang jom nggak kayak gimana gitu. Dia single gitu lah ya, dia sendiri, tapi dia tetap mampu menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, sampai menjadi seorang perempuan yang terjaga kehormatannya. Jangankan cowok lain, suami aja nggak ada yang bisa menyentuh Maryam. Sampai suami aja nggak diizinkan menyentuh Maryam, sehingga nggak punya suami.
Sehingga dalam kondisi seorang cewek masih masa sendiri, belum punya pasangan, masih ABG, masih remaja, maka Maryam harusnya jadi idola dia banget. Saya pengen jadi kayak Maryam. Kayak gimana? Sedikit kenal dengan cowok. Kalau nggak karena ada urusan penting, mungkin tugas kuliah, itu juga bukan modus ya. Mungkin karena pekerjaan atau bisnis, mungkin karena memang dia adalah bagian dari suatu urusan yang darurat, maka saya nggak kenal dengan cowok kecuali emang ada kepentingan. Minimal gitu nih. Nggak perlu sampai nggak kenal cowok sama sekali kayak Sayyidah Maryam kan nggak kenal cowok kecuali 3 orang ya. Pamannya, kalau ayahnya kan emang nggak kenal karena meninggal sebelum Maryam lahir. Pamannya, anaknya, ponakannya, Zakaria, Isa dan Yahya. Cuman itu doang yang dikenal oleh Sayyidah Maryam. Jadi kalau kita periksa list kontaknya tuh nama cowok cuma ada 3. Mungkin kita nggak harus sesaklek, pokoknya nggak boleh lebih dari 3 ya. Kenapa? Soalnya Maryam cuma 3, nggak gitu-gitu amat juga sih. Setidaknya pelajarannya di sini, saya nggak mau kenal cowok kecuali ada kebutuhan yang memang penting, yang memang ada ada maslahatnya. Itu juga dengan menjaga batasan. Kemudian nanti dengan cowok itu nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu dekat, nggak curhat kepada cowok. Sampai seganteng apapun cowoknya, sebaik apapun cowoknya, dia nggak akrab gitu. Kayak Maryam dengan Jibril. Jibril kan ketika turun menemui Maryam, fatamassala laha basyaron sawiya. Jibril menjelma sebagai seorang basyaron sawiya, cowok keren. Itu namanya tarjamah syabab, terjemah anak muda. Yang mungkin sebagian dai tidak berani menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah anak muda. Ya nggak apa-apa lah, mungkin jadi yang agak unik atau aneh mungkin lebih tepatnya. Terjematus syabab terhadap Al-Quran. Apa arti basyaron sawiyah? Kalau terjemah Quran yang baku itu laki-laki yang sempurna. Bahasa kita apa? Cowok keren. Karena ideal, sempurna banget. Nggak berlebihan, nggak juga pas-pasan. Kalau berlebihan misalnya hidungnya terlalu mancung sampai miring gitu kan ya. Ini berlebihan. Nggak juga hidungnya terlalu tawadu gitu. Ini Jibril fatamassala laha basyaron sawiyya. Jibril itu jadi cowok keren. Arti cowok keren ideal banget. Hidungnya ideal, matanya ideal, alisnya ideal, rambutnya ideal gitu. Nggak tahu ya, cuman beberapa cerita tentang rambut Nabi Isa, Nabi Muhammad kan rata-rata rambut sepundak ya. Dan ada agak-agak ikal kan. Mungkin kalau genrenya agak-agak reggae gitulah kalau di anak muda. Jadi keren gitu. Nah Jibril datang menemui Maryam menjadi seorang cowok keren. Bukan wujud aslinya Jibril. Kenapa nggak dengan wujud asli aja? Yang pernah melihat Jibril dengan wujud asli itu sedikit. Salah satu di antara yang sedikit, di antara manusia, cuman Rasulullah SAW. Itu juga 2 kali menurut sebagian besar riwayat. 2 kali doang. Sisanya Nabi kalau ketemu Jibril tadi jadi cowok keren. Saking kerennya Jibril, Umar aja terheran. Umar itu agak idealis dan punya standar yang tinggi tentang cowok keren. Itu Umar. Buat dia cowok keren itu harus gagah, harus keker, harus tinggi. Ininya bahunya, bidangnya tuh harus lebar. Cowok keren dalam standar Umar itu tinggi. Jadi susah untuk disebut keren di mata Umar. Tapi Jibril bikin Umar gak berkedip. Kira-kira sekeren apa nih Jibril? Bikin Umar gak berkedip ketika Jibril datang sebagai cowok keren. Lalu duduk di depan Nabi dengan pakaian yang bersih, rapi. Gak ada leceknya sedikit pun. Sampai Umar komennya, kami gak kenal dia. Seolah-olah dia bukan orang Madinah. Tapi di pakaiannya nggak ada bekas-bekas safar. Arti nggak ada bekas safar itu nggak ada leceknya. Kita kan naik motor juga, bukan cuma baju yang lecek, sampai muka juga lecek gitu kan ya. Kenal pot lah, apalah. Saya juga suka ngelihat gitu. Kalau saya sering naik memotoran beberapa hari, akhirnya muka saya, kenapa saya jadi agak-agak susah diedit gitu teh. Kalau biasanya naik mobil, karena misalnya mungkin gak terlalu macet naik mobil, masih bisa lah pakai kamera depan gitu kan ya. Tapi kalau pakai motor, kamera depan juga gak bisa. Artinya lecek banget mukanya nih. Jadi kalau mau ngajar naik motor pasti udah lecek banget. Tapi Jibril alaihissalam datang dengan pakaian yang tidak lecek, apalagi wajahnya.
Pakaian aja yang gampang kusut, nggak kusut sama sekali. Nggak ada bekas lipatan sedikit pun di pakaiannya, seolah-olah dia bukan perjalanan jauh. Tapi kalau dia bukan perjalanan jauh, dia bukan orang setempat. Nggak ada yang kenal, tetangga siapa ini orang, tinggal di sebelah mana. Karena nggak ada yang kenal, sehingga sahabat heran. Bukan orang sini, tapi nggak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Itu kan keren banget. Sehingga Umar dengerin aja. Dia tiba-tiba duduk di depan Nabi, menautkan lututnya dengan lutut Nabi, ketemu gitu, ngobrol sama Nabi, wajahnya berseri-seri, dia tersenyum, bertanya kepada Nabi, sebutin apa Islam, sebutin apa iman, sebutin apa ihsan, kapan terjadi kiamat, apa tanda-tanda kiamat. Setiap dia bertanya, dia membenarkan. Dia bertanya, dia membenarkan, sampai setelah itu dipeluk Rasulullah oleh laki-laki itu, dia pun pergi. Sahabat masih diam aja. Mereka takjub melihat, ini cowok keren banget. Nggak tahu di situ ada cewek-cewek atau enggak. Kebayang kalau di zaman sekarang Jibril turun, wah, bisa pingsan. Yusuf aja bisa pingsan, apalagi Jibril. Karena Yusuf gantengnya ganteng-ganteng Nabi. Kalau Jibril ganteng-ganteng malaikat. Kebayang nggak tuh gimana gantengnya? Nah, cowok sekeren Jibril datang ke dalam sebuah mihrab. Maryam lagi sendiri di situ, ABG, usia sekitar 20-an tahun. Artinya anak remaja banget, lagi semangat-semangatnya, lagi kalau zaman sekarang tuh lagi pengen kenal lebih banyak orang, lagi pengen cari ekspresi dirinya kayak gimana, lagi pengen diakui. Usia 20-an tahun, dia lagi duduk sendiri di sebuah kamar, tempat dia beribadah, tiba-tiba datang cowok keren, kerennya keren malaikat, bukan keren para nabi lagi. Jibril alaihissalam. Dan Allah yang bilang keren. Allah kan juga, kalau standar Allah lebih tinggi lagi dong. Standar Umar aja udah tinggi, apalagi standar Allah. Allah nggak akan bilang keren kalau nggak benar-benar keren. Allah sendiri mengatakan, basyaron sawiyan. Laki-laki yang sawiyan itu artinya ideal. Semuanya pas. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Keritingnya nggak keriting-keriting amat, sampai lalat aja nyasar misalnya. Enggak juga lurus-lurus amat sampai jadi perosotan, enggak juga. Jadi artinya benar-benar ideal, sawiyan, pas gitu. Putihnya pas, enggak sampai terlalu putih jadi agak diragukannya cowok apa cewek ya gitu kan ya. Ini pas banget, putihnya putih maco gitu. Tapi enggak terlalu dark juga gitu. Enggak terlalu doff lah. Ini nih cowok paling ideal. Nggak bisa dibayangin pastinya. Tapi yang penting Allah bilang ideal berarti udah ideal. Basyaron sawiyan berarti keren banget. Ketika ketemu Maryam sebagai wujud seorang laki-laki cowok yang keren banget. Maryam membuka matanya ngelihat ada cowok di depannya. Apa kalimat yang keluar dari lisan Maryam? Spontan. Bukan kayak pencitraan ya. A'udzubillah. Enggak gitu. Ini benar-benar spontan. A'udzubirrahman. A'udzubirrahman. Bahasa lain dari a'udzubirrahman itu a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. Jadi ngelihat cowok sekeren Jibril aja berlindung kepada Allah. Kita belum juga seperti Jibril, bahkan belum seperti Nabi Muhammad, belum seperti Nabi Yusuf. Biasa banget lah. Udah nggak ada perlindungan gitu. Udah hilang semua perlindungan. Ini artinya berarti kalau kita membaca kisah Maryam dan mau mengambil pelajaran, bangun rasa itu. Rasa apa? Rasa pertama ngefans sama Maryam kalau buat cewek nih. Kedua, pengen jadi seperti Maryam. Ketiga, mulai tertarik dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan Maryam. Kayak misalnya ahli zikir, senang itikaf, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga hubungan interaksi dengan lawan jenis. Ini berarti kisah Maryam udah jadi ilmu buat kita karena udah membangun rasa. Tapi kalau kisah Maryam kita cuma hafal surat Ali Imran, kita hafal surat Maryam, kita hafal surat-surat tentang kisah Sayyidah Maryam di tempat yang lain. Berarti kita belum menjadikan itu sebagai ilmu, baru sekedar menjadi wawasan. Makanya teman-teman, kalau kita mau mengambil ilmu atau hikmah dari kisah para solihin yang ada di dalam Al-Quran, cobalah jadikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan dari kisah-kisah itu menjadi rasa di dalam hati. Udah berasa belum? Rasa apa Ustadz? Tadi. Minimal banget rasa respect ataupun ngefans sama tokoh-tokoh soleh yang ada di sini. Kalau ceritanya cerita Firaun, rasa benci. Rasa nggak respect, nggak mau kayak gitu.
Sehingga kalau misalnya rasa itu berhasil muncul di dalam hati kita, berarti kisah tersebut sudah sampai ke level hikmah, bukan sekedar sakofa. Udah jadi ilmu, bukan lagi sekedar jadi wawasan. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika saya menyampaikannya dengan bahasa storytelling, dengan analogi-analogi anak muda yang mungkin kita lebih paham imajinasinya, tujuannya apa? Untuk membangun rasa respect teman-teman kepada Nabi Musa lebih daripada semua tokoh-tokoh yang ada di zaman kita sekarang. Baik itu tokoh entertain kayak pemain film atau musisi atau pemain bola atau pemain basket atau anak street kayak pemain surfing, pemain BMX, pemain skateboard, siapapun yang keren-keren, kita masih lebih respect kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena saya mencoba untuk menyampaikan tentang sosok Nabi Musa ini dari angle anak muda. Kayak cerita dulu ketika Nabi Musa lari ngejar-ngejar baju yang dibawa lari batu tuh. Saya pakai analogi ngelewatin tempat anak Bani Israel lagi nongkrong kan ya. Kalau bahasa hadis, fina dil kaum, di tempat kumpul orang-orang Bani Israel. Tempat kumpul orang-orang Bani Israel, coba kita translate, kita terjemahin dalam dunia anak muda. Tempat nongkrong kita di mana? Kafe, apalagi? Tempat main, kemudian di mall, kalau buat cewek-cewek mungkin sebagiannya. Atau di apa lagi? Di kampus, di apapun lah, di tempat olahraga kayak gitu. Maka ketika Nabi Musa lari, saya menganalogikan tempat ketemu atau kumpulnya anak muda Bani Israel versi zaman sekarang. Lewat skatepark, kemudian lewat tempat futsal, kemudian lewat tempat anak-anak muda nongkrong kafe-kafe Bani Israel gitu. Nabi Musa lari dengan gagahnya. Lari yang gagah versi anak muda, parkur. Salah satunya ya, kan banyak mazhab lari nih. Ada yang maraton, ada yang apa segala macam lah. Mungkin salah satu yang agak-agak ngetrik, parkur lah ya. Jadi saya ambil analogi yang buat anak muda itu keren. Akhirnya Nabi Musa lari dan itu lebih keren daripada anak-anak parkur gitu. Dan ini bukan penghinaan terhadap Nabi Musa. Justru sebaliknya, ini ingin mengangkat Nabi Musa dari image, dari angle anak muda supaya mereka ngefans sama Nabi Musa. Lebih daripada mereka ngefans sama tokoh-tokoh anak muda lainnya. Ketika kita ngomongin tentang Nabi Daud, siapa sih sekarang vokalis yang paling keren, yang lagi naik daun misalnya? Banyak kan? Ada Coldplay, ada Shiren, ada banyak lah pokoknya yang vokalnya kadang-kadang ada yang sampai berat banget, sampai susah ditiru. Atau terlalu melengking sampai dikira cewek misalnya. Saya kira ustazah, ternyata orangnya berewokan misalnya gitu kan ya. Aneh-aneh kan, vokal namanya juga vokal kan ya. Nah ini ciptaan Allah. Saya juga gimana nih cara nih, ada apa harus operasi atau gimana gitu. Soalnya kalau saya nelpon suka salah paham aja. Oh ya bu, bukan, saya bapak. Oh ya ya pak. Kayak pesan makanan gitu, order online gitu kan. Ibu mau pesan apa lagi selain yang sesuai orderan? Pak, saya tuh bapak, jenggot saya tuh lumayan panjang loh. Ini lagi saya cukur. Ini artinya vokal tuh kan banyak ya. Kalau kita ngefans sama seorang vokalis yang keren banget vokalnya, yang mungkin dia suaranya ngebas banget, gede banget, sampai susah ditiru. Mungkin kalau di Indonesia ada Iwan Fals, yang banyak orang pengen vokal kayak dia, ada Rhoma Irama yang orang pengen kayak dia, ada Ebit GAD, sesuai genre lah, sesuai mazhab. Ada yang mazhabnya mungkin tentang renungan, Ebit, ada yang mazhabnya tentang nasyid, Opik, ada yang mazhabnya anak-anak street, Iwan Fals, ada yang mazhabnya mungkin, kalau saya mungkin agak dulu seneng ngikutinnya kayak Ari Lasso gitu yang agak-agak mirip gitu kan. Cie. Mirip dari sebelah mana Ustaz? Kalau recordernya rusak baru mirip. Artinya siapa sih yang diantara vokalis yang kita ngefans banget? Daud lebih keren dari itu. Makanya saya bilang vokalis legend. Vokalis terbaik. Ini adalah terjemah anak muda. Ini storytelling. Gimana cara kita menyuguhkan sebuah kisah yang goalsnya adalah memunculkan rasa di dalam hati kita. Bukan sekedar tahu. Kalau saya menyampaikan kisah para anbiya tanpa pakai imajinasi youth,
imajinasi anak muda, nggak pakai konsep storytelling, teman-teman mungkin tetap tahu tentang dunia para anbiya, tapi tidak muncul rasa. Kayak, kayak kita banget ya. Pas cerita tentang Sayyidah Aisyah, kalau saya bilang Aisyah itu anaknya luar biasa. Jadi kayak ngomongin teman yang keren gitu. Tapi kalau saya bilang Aisyah itu adalah perempuan, kesannya kayak udah tua. Padahal Aisyah seorang perempuan yang masih muda. Ini cara storytelling supaya muncul rasa. Moral of the story-nya apa teman-teman? Kalau kita baca atau mendengar atau menelaah kisah-kisah keren yang ada di Al-Quran dan hadis ataupun sirah ataupun hayatus sahabah, coba imajinasikan sampai muncul rasa ngefans kita dengan mereka. Kalau belum ngefans, berarti itu baru sekedar menjadi wawasan. Berapa banyak orang gara-gara nonton film Hollywood, dia pengen jadi seperti aktor Hollywood. Berapa banyak orang gara-gara nonton bola, dia pengen jadi seperti pemain yang terkenal di antara pemain bola. Sampai pengen ketemu lah, pengen dapat tanda tangan. Ada cewek-cewek yang bahkan nangis, sekedar dapat tanda tangan dari misalnya seorang pemain bola Inggris yang keren gitu, pas dikasih tanda tangan dia nangis dan terus kayak seharian shock gitu. Kenapa bisa dapat rasa itu? Karena berhasil disuguhkan dengan imajinasi ataupun dengan image yang bagus. Nah, sekarang yang kurang dari cerita-cerita Al-Quran dan cerita Nabi di dalam sirah, kita nggak bisa menyuguhkannya dengan konsep storytelling yang baik, sehingga orang kayak boring dengerin kisah-kisah yang luar biasa ini. Padahal kisahnya lebih menarik, kisahnya lebih baik lagi, lebih banyak pelajarannya. Cuman karena dikisahkan dengan bahasa riwayat, dan kita bukan seorang penuntut ilmu yang pengen jadi ulama besar. Sehingga bukan riwayat buat kita yang paling penting. Tapi bagaimana kisah itu disuguhkan supaya menarik buat kita. Kalau dia seorang ulama, calon ulama, memang dia butuh pengetahuan tentang riwayat. Dari mana kisah ini, siapa yang menyampaikan, kamu dapat dari siapa, yang ini dapat dari siapa, yang itu dapat dari siapa. Dari panjang kan. Tapi kan kita bukan mencari itu. Selama ini adalah kisah yang benar, riwayatnya bukan palsu, kalaupun dhaif sebagian ulama masih membolehkan, yang pasti bukan palsu, maka tidak perlu kita juga terlalu panjang menyampaikan riwayatnya, cukup adegannya saja. Dan dulu saya lumayan serius mempelajari tentang penulisan sastra, nulis novel, nulis cerpen, bahkan sempat jadi juri penulisan novel dan cerpen, walaupun bukan juri yang event besar, tapi maksudnya dipercaya jadi juri karena emang sering nulis, sering kayak ngasih sharing tentang penulisan, tentang storytelling. Akhirnya saya mencoba menggunakan sedikit ilmu itu dalam menyampaikan kisah-kisah para nabi, kisah para sahabat, supaya akhirnya kita bisa mengimajinasikan seberapa keren tokoh-tokoh soleh ini. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, udah azan? Azan ya? Atau lagi latihan? Oke, siapa tahu itu cuma isu ya. Takutnya jadi hoax, jadi dibully nanti. Oke, kita coba lihat di dalam surat Al-Qasas. Coba teman-teman buka aplikasi Al-Quran, surat 28. Oh benar, bukan isu. Surat 28 yang kemarin kita baca ayat 14 sampai ayat 28. Oke, Isya nanti kita takhirkan. Sekarang kita azan dulu aja. Kita dengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan taklimnya. Silakan muazzin. Baik teman-teman, coba kita perhatikan surat Al-Qasas, surat 28 dari ayat 14 sampai ayat 28. Kisah tentang ketika Nabi Musa alaihissalam beranjak remaja. Dan di situ ada adegan, salah satunya adalah adegan ketika Nabi Musa tidak sengaja membunuh seorang pemuda Kipti atau pemuda Egyptian, orang Mesir. Kemudian nanti ada adegan Nabi Musa dikejar-kejar sama polisi Mesir karena dia diburon atas tuduhan pembunuhan.
Kemudian Nabi Musa sembunyi di dalam kota, tidak pulang ke rumah. Hari kedua ketika dalam keadaan sembunyi, Nabi Musa melihat lagi seorang pemuda Bani Israel sedang mau dipukulin oleh seorang pemuda Egyptian yang lain, orang Kipti yang lain. Lalu laki-laki Bani Israel ini berteriak meminta tolong kepada Musa. Ketika Musa mendekat, orang Egyptian itu eh, dia mencoba mengingatkan Musa tentang kejadian kemarin. Lalu datang seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, memberi Musa nasihat untuk keluar dari Mesir. Kenapa? Karena semua tentara, semua polisi lagi mencarimu, Musa. Kayak bisa dibilang gak aman lagi buat Musa tinggal di Mesir. Akhirnya Musa pun keluar dari Mesir dan gak tahu mau pergi kemana. Pokoknya jalan aja. Musa belum pernah keluar negeri, Musa nggak punya keluarga di luar negeri, Musa nggak punya guide untuk jalan ke luar negeri. Ini benar-benar kayak modal nekat. Jalan aja keluar dari Mesir. Sampai akhirnya Musa tiba di sebuah negeri yang di dalamnya ada orang solih, namanya negeri Madian, yang sekarang dikenal dengan nama Yordania. Lalu di Madian nanti Musa ketemu dengan calon istrinya. Singkat cerita Musa dimintai mahar bekerja kepada calon mertuanya sampai akhirnya dia penuhi mahar itu dan menikah dengan salah satu di antara perempuan yang ada di rumah tersebut. Lalu sampai Musa balik lagi ke Mesir membawa keluarganya dan diutus menjadi seorang rasul berdakwah kepada Firaun dan menyelamatkan Bani Israel. Ini adalah adegan yang ada di dalam ayat 14 sampai ayat 28. Yang mau kita ambil hikmahnya di dalam adegan yang panjang ini adalah berapa kali Nabi Musa berdoa. Ya, di setiap adegan Nabi Musa berdoa. Walaupun doa Nabi Musa nggak panjang, tapi ini kan salah satu karakter Al-Quran itu kan mengangkat hanya cuplikan-cuplikan adegan. Tidak mengangkat kisah utuhnya. Karena tidak penting untuk menyampaikan sebuah alur cerita. Yang penting mau menyampaikan sebuah pelajaran. Nah, cuplikannya adalah Nabi Musa berdoa. Dan ini artinya di setiap masalah Nabi Musa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar banget sebuah ungkapan bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Bisa dibilang orang yang beriman kalau benar-benar yakin kepada Allah, namanya orang beriman berarti benar-benar yakin kepada Allah, buat dia lebih penting doa daripada semua apapun. Lebih penting doa daripada uang. Walaupun uang kita butuhkan. Lebih penting doa daripada backingan. Walaupun teman, sahabat, orang yang berpengaruh, kita juga kadang minta tolong. Lebih penting doa daripada senjata yang bentuknya senjata kayak senjata tajam, senjata api, atau senjata untuk perlindungan kita. Lebih penting doa. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketika melakukan sesuatu, mengalami sesuatu, lebih berharap kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita bisa melihat iman kita masih lemah. Seberapa greget, ya deh nggak apa-apa. Seberapa greget kita berdoa. Nah, ini penting nih. Nanti coba saya bikin kayak request gitu di story. Seberapa greget kita berdoa. Kalau Nabi saking gregetnya Nabi berdoa, Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun sekedar garam. Itu saking gregetnya Nabi berdoa. Nah, kita seberapa greget dalam berdoa? Apakah sampai garam juga kita minta sama Allah? Kayak ketika dulu saya masih suka keluar 3 hari, 40 hari dengan teman-teman Karkun, Jamaah Tablik. Kita makan bareng-bareng di sebuah tempat kayak talam gitu. Terus kalau kita makan ada piketnya, ada khidmatnya yang ngasih-ngasih kita nasi, terus lauk. Kemudian di tablik itu ada SOP. Kalau misalnya lauknya kurang, kita nggak boleh minta kepada makhluk. Kalau lauknya kurang, kita bilang, ya Allah lauknya kurang. Akhirnya yang jadi piket ngedengar, ya Allah lauknya datang gitu. Oke. Masya Allah, Allah datangkan apa yang kita harapin gitu. Kayak kurang kuah, ya Allah, datang kuah. Ya Allah, ikan kayaknya tinggal 1 ya Allah. Datang lagi 2. Mungkin lucu ya, tapi sisi lain justru di situ kita belajar iman yang luar biasa. Ini yang buat saya respect banget sama teman-teman jemaah tablik. Kayak dilatih
Walaupun agak sedikit lucu dan nggak biasa, tapi itu namanya juga orang lagi latihan kan, lagi sekolah gitu kan, sekolah bentuknya keluar 3 hari itikaf di masjid mana. Nah karena lagi latihan, walaupun lucu ya kita jalanin, tapi tanpa kita sadari ada rasa iman yang muncul. Sehingga ada masalah dikit ya Allah, ada masalah sedikit ya Allah. Panggillah Allah lebih sering daripada kita panggil apapun. Karena tidak ada nama yang ketika disebut lebih bermanfaat, lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan segala sesuatu yang disebut dengan nama Allah, maka Allah titipkan di dalamnya kebaikan, keberkahan. Dan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan nama Allah, Allah cabut kebaikan atau keberkahan darinya. Sehingga di awal kita bilang Alhamdulillah. Di tengah kita bilang Masya Allah, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, hasbiyallah. Banyak kalimat di tengah. Di akhir kita bilang Alhamdulillah. Inilah kalimat yang selalu ada kata Allahnya di dalam. Allah, Rabbi, Ilahi, Maulaya atau Maulana dan seterusnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang itu sangat mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dan dia percaya. Itu lebih penting dari apapun. Sehingga ungkapan doa adalah senjata orang yang beriman. Ini artinya buat orang yang beriman doa itu segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi habbaba ilal muslimina imana wa zayyanahu fi qulubihim وكره إليهم الكفر والفسوق والجدال والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara sekian banyak doa-doa yang baik, doa-doa yang salih, hanya satu doa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam surah Al-Fatihah dan wajib diulang-ulang sehari 17 kali minimal. Yaitu doa untuk mendapatkan hidayah. Karena memang
semua kebaikan dalam kehidupan di dunia itu tidak ada artinya jika seseorang tidak memperoleh hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuasaan, maka apabila tidak dengan hidayah, jadilah dia seperti Fir'aun. Jadilah dia seperti Namrud. Apabila Allah berikan kepada seseorang jabatan, karir yang bagus, tetapi tidak dengan hidayah, maka jadilah dia seperti Haman. Jika Allah memberikan kepada seseorang harta yang berlimpah, tapi tidak disertai hidayah, maka jadilah dia seperti Qarun. Apabila seseorang diberikan ilmu dan pengikut, tetapi tidak disertai dengan hidayah, jadilah dia seperti Abu Jahal. Apabila seseorang diberikan kekerabatan dengan orang-orang yang Allah ridhai, kerabatnya Nabi, ayahnya Nabi, istrinya Nabi, anaknya Nabi, tetapi tidak diberikan hidayah, jadilah dia seperti anaknya Nuh, istrinya Lut, pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya di antara sekian banyak doa-doa yang baik, meminta anak, meminta harta, meminta kebahagiaan hidup, meminta ilmu, meminta kesuksesan secara karir, meminta difahamkan agama, dan sebagainya, maka di antara semua doa-doa itu yang Allah pilih untuk wajib dibaca di dalam surat Al-Fatihah adalah doa Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga berarti bahwa hidayah ini sesuatu yang sangat berharga. Lebih berharga dari dunia dan seisinya. Sampai Nabi mengatakan jika ada seseorang yang memperoleh hidayah lewat kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang menjadi jalan hidayah saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi orang yang memperoleh hidayah itu. Jika kita jadi jalan hidayah seseorang, ayah, ibu kita, anak kita, pasangan kita, keluarga kita, kita yang jadi jalan hidayah bagi dia, maka kita mendapatkan kebaikan yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan dia yang memperoleh hidayah? Maka itu lebih berharga baginya daripada dunia dan seisinya. Makanya Allah mengatakan, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Karena hidayah itulah mereka hendaknya bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan seumur hidup. Itulah hidayah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa huwal azizul hakim. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan membiarkan sesat siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah ikhwati fillah yang harus sungguh-sungguh kita cari dalam setiap hari yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita harus menjadi orang-orang yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencari hidayah kami, pasti kami berikan dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Itulah kesungguhan yang paling bernilai. Kesungguhan orang mencari rezeki itu sesuatu yang baik kalau yang dia cari rezeki yang halal. Kesungguhan seseorang dalam membangun hubungan silaturahim dengan banyak orang itu sesuatu yang baik. Walaupun tidak ada niat dakwah, sekedar silaturahim saja. Kesungguhan seseorang untuk mengejar cita-cita itu sesuatu yang baik, asal cita-citanya sesuatu yang tidak diharamkan dalam agama. Tetapi kesungguhan mencari hidayah inilah yang paling bernilai di antara semua bentuk kesungguhan. Kesungguhan dalam mengejar hidayah inilah yang paling berharga di antara semua bentuk kesungguhan kita dalam mengejar sesuatu. Tapi kalau kita mau merenungkan dengan jujur, apakah kesungguhan kita mencari hidayah ini sudah sama dengan kesungguhan kita terhadap sesuatu yang paling kita sukai dalam hidup?
Coba lihat kesungguhan seorang pemuda dalam mengejar wanita impiannya, wanita idamannya, yang menjadi orang yang dia cintai di dalam hatinya. Gimana kesungguhannya? Sehingga karena kesungguhannya yang begitu melegenda ini, akhirnya muncullah syair-syair cinta. Gunung kan, kudaki, laut, kuseberangi, apalagi yang bintang-bintang kan, kupetik untukmu gitu kan ya. Walaupun agak-agak lebay sih. Tapi semuanya akan rela dia lakukan demi mendapatkan apa yang dia cintai. Bahkan dia senang kalau dia dalam keadaan kesusahan itu senang. Karena kesusahan dia itu akan membuat dia lebih merasakan cinta yang lebih besar. Sensasinya tuh dapat ketika dia kesusahan. Kesusahannya misalnya harus hujan-hujanan. Ya, kan ini yang paling sering nih, hujan-hujanan. Ada sih payung, tapi sengaja disembunyiin, nggak mau dibawa keluarin dari apa dashboard motornya gitu, nggak dikeluarin. Kenapa? Biar lebih sensasi gitu, hujan-hujanan. Atau kalau misalnya ternyata ditolak, dia berdiri di bawah hujan semalaman sampai pura-pura menggigil, padahal nggak menggigil. Pura-pura menggigil supaya perempuannya kasihan. Semua ini dilakukan. Ini jahadah, bersungguh-sungguh. Tapi apa yang dicari? Hub cinta yang sifatnya urusan duniawi. Terlepas soal boleh dan tidaknya ini urusan lain lagi, tapi kita ingin memfokuskan kepada kesungguhan dia dalam mencari itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sesungguh-sungguh ini dalam mencari hidayah? Sehingga makin susah, kita makin merasakan sensasi dari pencarian hidayah dan tidak berputus asa karena kita yakin bahwa hidayah itu sebuah hal yang paling berharga. Hidayah itu lebih berharga dari cinta seorang pemuda kepada pemudi. Hidayah itu lebih berharga daripada seorang ibu yang menantikan kelahiran bayi yang pertamanya. Hidayah itu lebih berharga daripada seorang lelaki yang menunggu pengumuman diterima kerjanya di suatu perusahaan yang paling dia targetkan. Bagaimana kesungguhan ibu untuk mendapatkan bayi pertamanya? Wah, itu dengan berbagai macam persiapan. Pergi ke LAVI misalnya ya, apa? Pergi ke tempat khusus pembelian alat-alat bayi. Wah, semuanya dibeli. Sampai di rumah ternyata yang dibeli satu jenis cuma beda variasi. Oh, akhirnya balik lagi, beli lagi yang lain, ember, tempat tidur, semuanya pengalaman. Ini semuanya dilakukan demi mempersiapkan kelahiran bayi yang pertama. Ini kesungguhan jahadat seorang ibu. Dia sabar dalam keadaan hamil tua ketika usia kehamilannya sudah 8-9 bulan. Yang sudah benar-benar wahnan ala wahnin. Susah, payah. Sehingga kalau dia tidur, tidak bisa tidur telentang. Harus tidur miring. Kalau bangun juga nggak bisa langsung. Bangunnya tuh pelan-pelan miring dulu. Ke kanan atau ke kiri. Terus pelan dari satu tangan bangkit. Saking sulitnya. Tapi dia sabar. Karena dia ingin mendapatkan hasil yang luar biasa. Yaitu anak yang dia idam-idamkan. Seorang laki-laki dalam mencari pekerjaan. Pernah cari kerja? Saya pernah cari kerja. Awal saya hijrah ke Bandung dulu. Saya bawa map isinya ijazah Al-Azhar. Kelilinglah Bandung. Dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Dari satu universitas. Itu universitas yang di Jalan Soekarno-Hatta itu apa? Uninus. Nah, Uninus itu udah saya masukin tuh. Kalau IAIN kan universitasnya agak susah karena emang negeri ya. Terus masuk ke Unisba, masuk ke beberapa universitas, terus juga sekolah, terus juga SD, SMP, SMA, pesantren. Itu saya sisir semuanya dengan naik motor. Ada ngelihat, wah pesantren, masuk. Terserah nih mau NU, mau Persis, apa, pokoknya masuk aja. Jawabannya sama semua. Di sini gurunya lebih banyak daripada murid. Sehingga nggak diterima. Terus dari pagi sampai sore. Terus dari pagi sampai sore. Akhirnya dapat pekerjaan menerjemahkan buku-buku bahasa Arab. Lalu diterbitkan dari Jakarta. Saya terjemahin siang dan malam. Kenapa? Karena itulah yang dicari oleh seseorang dalam mencari rezeki. Sungguh-sungguh. Tidak peduli ini soal belum kenal juga atau enggak peduli. Pokoknya datang aja untuk mendapatkan apa yang dia cari.
Begitulah seseorang mencari kehidupan dunia. Apakah kesungguhan itu kita lihat pada diri kita dalam hal mencari hidayah? Atau kita mencari hidayah itu menjadi agenda yang kesekian dalam hidup kita, nggak terlalu penting. Sehingga kita dapat, nggak dapat pun kita nggak tahu indikasinya apa. Maka Bapak Ibu rahmatullah, ikhwati fillah, kita harus belajar dan merefresh semangat kita dalam mencari hidayah agar kita termasuk di antara orang-orang yang radhiyallahu anhum. Siapa sahabat yang paling terkenal melakukan perjalanan spiritual yang sangat panjang dan berliku-liku? Siapa? Salman Al-Farisi. Ini sahabat perjalanan spiritualnya itu panjang banget dan berliku-liku. Dia paling panjang perjalanan spiritualnya di antara yang lain. Kalau yang lain itu memang tinggal di Mekah atau tinggal di Madinah dan langsung dapat dakwah. Kalau dia bukan dapat dakwah, mencari dakwah. Dan yang luar biasanya dia mencarinya itu di usia yang masih remaja. Saya nyebutnya usia galau. Kalau orang mencari hidayah di usia taubat, itu biasa kan ya? Tahu usia taubat usia berapa? 50 ke atas itu namanya usia taubat. Kalau usia galau 10 sampai 30, ini kan usia galau nih. Kalau orang solehnya bersungguh-sungguhnya mencari hidayah di usia galau, ini keren. Kalau mencari hidayah di usia taubat, ini biasa aja. Namanya juga bentar lagi kan ya, ya cari. Makanya Salman Al-Farisi mencari hidayahnya itu di usia galau. Usia anak-anak usia dia itu pada nggak jelas, dia jelas. Misi dia itu jelas. Apa misi dia? Saya harus bertemu dengan seseorang yang bisa mengajarkan saya agama yang benar. Saya harus mengenal pencipta saya itu siapa. Sebagaimana Ibrahim mencari juga. Pencarian Ibrahim kan juga otodidak ya. Lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari kan otodidak nih. Nggak ada yang ngebimbing. Sampai akhirnya Allah sendiri yang kirimkan Jibril untuk membimbing Ibrahim. Tetapi setelah sekian lama pencarian, walaupun rekamannya cuma beberapa adegan saja, tapi itu lama. Sampai Ibrahim mengerti kebenaran. Itu perenungan. Nabi Muhammad juga demikian. Mencari hidayah itu dengan berbicara kepada Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Karena beliau yang paling lurus agamanya di Makkah. Hanya ada 2 orang di Mekah yang lurus agamanya, salah satunya Waraqah bin Naufal. Bicara dengan Waraqah, terus naik ke Gua Hira. Tahanus itu semacam berpikir dalam kesendirian. Apa yang difikirkan? Siapa pencipta alam semesta? Bagaimana cara kita berhubungan dengannya? Membuat ikatan dengannya? Bagaimana cara kita mengabdi kepadanya? Lalu bagaimana menyampaikannya kepada manusia? Ini semuanya sudah jahiliyah rusak. Terus gimana cara saya menemukan Allah? Ini Nabi cari dengan tahanus di Gua Hira. Hampir setiap 2 bulan sekali ke Gua Hira. Tapi paling lama beliau berada di sana itu kalau di bulan Ramadan. Walaupun belum ada syariat puasa Ramadan. Di bulan Ramadan beliau lebih lama. 2 kali lipat daripada bulan-bulan yang lain. Bertahanus di Gua Hira. Ini namanya jahada. Bersungguh-sungguh fina mencari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan beri dia hidayah kepada jalan-jalan kami. Ini yang harus jadi penyemangat kita. Imam Al-Bukhari juga demikian. Beliau mencari ilmu itu tujuannya bukan untuk dapat gelar. Beliau mencari ilmu agar beliau bisa mengumpulkan potongan-potongan hidayah dalam setiap ayat dan hadis itu menjadi satu keutuhan di hati beliau. Jadilah orang salih namanya. Orang yang radhiyallahu an. Dan itu untuk mencari hidayah itu beliau melanglang buana keliling dunia dan yang kita tahu bertemu dengan lebih dari 1000 ulama. Imam Abu Hanifah bertemu dengan lebih dari 4000 ulama. Imam Syafi'i juga gitu. Mereka bermusafir jauh demi mendapatkan hidayah. Di mana lahirnya Imam Asy-Syafi'i? Di Gaza. Kan beliau asli orang Gaza. Jadi kalau kita bilang saya mazhabnya Syafi'i tapi nggak peduli dengan apa yang terjadi di Gaza, itu bohong. Bukan orang Syafi'i. Kalau dia bilang mazhab saya Syafi'i ya,
dia harus tahu bahwa Imam Syafi'i itu orang Gaza asli Palestina. Sehingga kalau misalnya dia nggak peduli dengan perang di Gaza, berarti dia bukan orang mazhab Syafi'iyah. Dia pedulinya cuma umroh doang, berarti dia mazhabnya Malikiyah. Karena Imam Malik adanya di Madinah. Senang dia semangat, umroh haji itu semangat. Giliran masalah dakwah dan jihad di Gaza dia nggak semangat. Berarti mazhab dia apa? Ini guyon, nggak serius. Artinya Imam Syafi'i ada di Gaza, lahir di Gaza, tumbuh di Gaza. Tapi kemana beliau mencari hidayah dan ilmu? Ke Madinah. Karena beliau mendengar di Madinah itu ada seorang ulama besar. Namanya Malik bin Anas. Yaitu Imam Malik. Sehingga beliau hijrah ke Madinah dalam musim haji dan bertemu dengan Imam Malik. Langsung store hafalan kitab Imam Malik yaitu kitab Al-Muwatta. Beliau udah hafal waktu masih kecil. Di store, ditanya oleh Imam Malik, kamu paham hadis-hadis di sini? Beliau jelaskan, ternyata luar biasa. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i jadi muridnya Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Imam Malik wafat, pergi lagi ke ulama yang lain di Mekah, di Baghdad, sama seperti cerita Al-Bukhari. Keliling dunia untuk mencari ilmu. Bahkan berkali-kali Imam Syafi'i itu mau terbunuh gara-gara mencari hidayah. Beliau ditangkap sama Bani Abbasiyah. Waktu itu kan penggulingan kekuasaan Umayyah kepada Abbasiyah. Jadi ribut-ribut antara dua Bani nih. Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Karena beliau dituduh pemberontaknya Umayyah, maka beliau ditangkap, dibawa ke Baghdad. Diikat loh tangannya, jalan ke Baghdad itu jalan kaki sambil diikat bersama tawanan-tawanan yang lain. Sampai di Baghdad, sudah disediakan tempat untuk eksekusi. Semuanya dibariskan dan digorok satu persatu. Pas giliran beliau, Allah menyelamatkan beliau. Beliau menjelaskan bahwa saya bukan seorang pemberontak Umayyah, tetapi saya seorang pencari ilmu segala macam, berdebat dengan ilmu. Waktu itu kekuasaannya ada di Harun al-Rashid. Akhirnya beliau selamat dan kembali menuntut ilmu. Sampai ke Mesir. Dan makamnya ada di Mesir. Dari Gaza, Madinah, Makkah, Baghdad, ke Mesir. Keliling dengan kendaraan yang masih seadanya. Bahkan ini lebih klasik daripada cerita Al-Bukhari. Bukhari lahir 194. Ini lahir 150. Menunjukkan bahwa masih sebelum Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah. Kalau kita musafirnya ke Al-Latif, ini masih relatif lebih mudah. Sehingga harusnya kita tidak berpuas diri dengan satu tempat. Cari lagi beberapa tempat yang lain sampai kita bisa mengumpulkan potongan-potongan hidayah itu dalam hati kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, coba kita buka ayat yang tadi kita bedah, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 69. Surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69 atau ayat terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Di jalan Allah ini artinya dalam mencari hidayah, dalam menjalankan syariat, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam akhlak, dan semua amal soleh di jalan Allah, yaitu siratul mustaqim. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami beri dia petunjuk, benar-benar kami beri kepada mereka petunjuk menuju jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat ihsan. Allah menggunakan kalimat lam untuk penegasan di dalam ayat ini 2 kali. Pertama, lanahdiyannahum. Harusnya Allah bisa saja mengatakan walladzina jahadu fina nahdiyannahum atau nahdihim. Tapi ini lanahdiyannahum. Udah pakai lam penegasan, pakai tasydid lagi. Kan bisa aja nahdihim, kami beri dia hidayah. Tapi ini nahdiyannahum, pakai tasydid. Arti tasydid itu secara bahasa adalah penegasan juga, penguatan gitu. Jadi Allah berjanji banget, siapa yang bersungguh-sungguh, kalau kita merasa hidayah tidak kita peroleh, pasti karena kita belum bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah janji kok, lanahdiyan nahum subulana, banyak jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan kedua, Allah pakai lam penegasan di lam ma'al muhsinin. Allah bisa saja mengatakan wa innallaha ma'al muhsinin. Kenapa? Udah ada inna. Dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan, kan bisa ya? Tapi udah ada inna dipakai lam lagi. Jadi double-double. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat ihsan. Yaitu yang tadi bersungguh-sungguh. Dan kalau kita lihat hubungan antara akhir surat Al-Ankabut dengan awal surat Al-Ankabut. Awal surat Al-Ankabut itu bercerita tentang ujian. Hasiban nas wa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Fitnah, yaitu ujian. Nah, maksudnya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh melewati ujian-ujian yang berat di jalan kami pasti akan beri dia petunjuk. Salah satunya adalah Khabbab bin Ars. Mungkin yang paling terkenal dapat ujian di masa Nabi itu Bilal. Tetapi kadang-kadang yang tidak terkenal itu lebih dahsyat dari yang terkenal. Sebagaimana kata para ulama, mungkin yang terkenal dalam ulama fikih itu 4 mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Tapi yang tidak terkenal bisa saja ilmunya lebih banyak daripada yang terkenal. Cuma emang tidak terlalu menyejarah seperti yang 4 ini. Begitu juga dengan cerita sahabat. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan kelebihan masing-masing antara satu dengan yang lain. Bukan cuma Bilal yang berat ujiannya. Ada yang luar biasa juga beratnya, yaitu Khabbab bin Ars. Kalau nanti ada kesempatan coba cari itu cerita Khabbab bin Ars. Gimana dia disetrika kepalanya. Jadi pakai lempengan besi. Jadi besi bukan batangan, lempengan. Lempengan besi dipanasin sampai udah berwarna merah, kayak orang membuat pedang. Terus ditaruh di kepala Khabbab. Sehingga ketika diangkat, terkelupas dengan kulit-kulit kepala dan rambutnya. Sehingga Khabbab jadi botak. Apa kata Khabbab kepada Umar? Kalau bukan karena Nabi melarang kita meminta mati, wahai Umar, waktu itu aku udah minta mati saja. Udah gak kuat lagi gitu. Tapi karena aku memegang hadis Nabi larangan meminta mati. Itu saya baca dalam hadis tentang larangan meminta mati di Sahih Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ujiannya itu berat banget. Dan itulah jahada. Siapa yang bersungguh-sungguh fina dalam hidayah ini, mencari hidayah ini, menegakkan syariat ini, maka lanahdiyannahum subulana. Pasti kok, gak usah khawatir. Kalau belum dapat, berarti memang gak bersungguh-sungguh sama sekali. Sekarang coba kita baca beberapa cerita inspiratif kesungguhan orang-orang yang terkenal kesolehan dan keilmuannya. Itu ternyata bukan ujuk-ujuk terkenal nasibnya mujur gitu kayak cerita artis di TV ya. Kalau itu kan kayak lotre ya. Lotre nasib gitu. Tukang parkir anak kecil tuh yang agak-agak maaf juling tuh. Nah, yang kan tukang parkir tuh. Tukang parkir pertama dibayar main film 50.000 sehari kan ya. Sekarang bayarannya tuh udah mahal. Padahal orang tuanya tinggalnya di tempat pemulung sampah. Itu kan lotre. Kalau dulu ada yang dari Cimahi itu.
Cimahi lip sync yang dua orang perempuan yang di YouTube terkenal kemudian tiba-tiba jadi terkenal, terus ada polisi dengan cahaya-cahayanya, akhirnya sekarang dah jadi beliau jualan. Ya. Ini semuanya kan lotre hidup ya, tapi hidayah nggak kayak gitu. Para ulama yang kita kenal nama-nama mereka itu besar, nggak kayak gitu cerita mereka, nggak lotre-lotrean. Hari ini saya lotrein, Syafi'i tiba-tiba terkenal. Itu bukan hal yang kecil, karena yang mereka dapatkan juga bukan hidayah, bukan ridho Allah yang mereka dapatkan hanya sebagian dari keperhiasan dunia itu hal kecil. Tapi kalau yang kita dengar cerita-cerita ulama ini semua dibalik kebesaran mereka ada mujahadah yang luar biasa. Di balik kesolehan mereka yang begitu terkenal, ada jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada ayat itu di dalam setiap cerita mereka. Di antaranya adalah cerita Ibnul Jauzi. Ada Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini hidupnya sekitar tahun 600-an Hijriah, sehingga jauh setelah masa Al-Bukhari. Ibnu Jauzi ini orang yang sangat saleh, rajin menuntut ilmu dan rajin menulis ilmu sehingga beliau berhasil setelah beliau wafat dikumpulkan ada 2000 jilid tulisan beliau. Kalau dulu bukan ngetik kan, ngetik cepat ya. Dulu nulisnya tuh gini loh. Pelan-pelan nulis satu lembar demi satu lembar. Untuk ngedapatin kertas lembaran itu aja susahnya minta ampun karena saking miskinnya. Gimana mau dapatin tinta, gimana mau nulis. Kalau sekarang jadi gitu ya. Tapi karena terlalu cepat jadi nggak ada yang berkualitas. Kalau dulu kan saking susahnya jadi berkualitas gitu. 2000 jilid. Nggak tahu berapa halaman satu jilidnya. 2000 jilid. Dan beliau alhamdulillah berhasil menjadikan orang bertaubat dari kesesatan mereka sebanyak 100.000 orang bertaubat di tangan beliau. 100.000 orang. Jadi hijrah lewat beliau. Ini kan berarti berkah hidupnya. 100.000 hijrah lewat beliau. Kemudian 20.000 orang masuk Islam lewat beliau. 20.000. Dan ada banyak tokoh-tokoh yang kayak gini di masa sekarang, cuma nggak terkenal. Kalau kita nggak ngulik di media tuh, kita nggak akan ketemu mereka. Ada tuh orang yang nggak ada yang ngeliput, tiba-tiba udah ada di Somalia ngasih makan orang Teluk, ada orang Kuwait, ada orang Qatar, bahkan ada orang Emirat yang kita tahu negaranya tuh maju banget, futuristik. Tapi ternyata di antara anak dari negeri itu ada yang solih, cuma nggak diliput media, ada di Qatar, ada di Somalia, lagi ngasih makan anak-anak Afrika Somalia. Bukan yang Muslim aja, yang non Muslim juga dikasih makan sehingga masuk Islamnya massal. Seperti cerita Ustadz yang ke Papua kan ya, hal kayak gini kan nggak terkenal. Makanya saya bilang bisa jadi yang tidak terkenal lebih banyak ilmu dan lebih soleh daripada yang terkenal. Soal terkenal ini kan nggak penting banget, biasa-biasa aja lah. Jadi nggak, beruntungnya dia terkenal, biasa aja tuh. Yang penting Allah ridho. Kadang Allah beri dia keterkenalan, kadang tidak. Karena Allah yang tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ini suka-suka Allah soal ini. Tetapi Allah ridho kepada mereka. Dan itu banyak cerita kayak gitu. Termasuk dulu cerita sebelum Usama bin Laden itu berjuang di Afghanistan. Kan dulunya dia kan berjuangnya di Afrika. Tapi berjuang di Afrika bukan angkat senjata, bawa harta dari keluarga Bin Laden. Dia bawa ke Afrika, bangun jalan, bangun sekolah, bangun masjid kepada fakir miskin. Awalnya tuh kayak gitu tuh. Sehingga beliau disimpatiki di Afrika, gara-gara beliau punya banyak investasi hibah dan sodakoh, wakaf di Afrika. Sebelum akhirnya naik gunung ke Afghanistan dan Pakistan. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak terkenal. Bahkan mungkin dalam sejarah di hidup mereka, mereka dimusuhi. Nanti baru jadi pahlawan setelah 100 atau 200 tahun setelah mereka wafat. Sama kayak Ibnu Taimiyah, di masanya kan dianggap aliran sesat. Al-Bukhari, kayak cerita kemarin, justru meninggalnya dalam keadaan pengasingan kan ya, dianggap orang sesat. Tapi kan sampai sekarang harum banget namanya. Ibnu Taimiyah juga gitu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga kayak gitu, Ahmad bin Hambal juga kayak gitu. Tadi cerita Asy-Syafi'i juga hampir dianggap orang sesat mau digorok bersama yang lain. Ya ini hal biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Yang ingin kita lihat, kok bisa mereka sesoleh ini dan seberkah ini hidupnya? Apa rahasianya? Kata para ulama, la yastata'al ilmu birahatil jasad. Ilmu atau hidayah itu tidak diperoleh dengan jasad atau tubuh yang santai.
Jadi dengan keadaan santai-santai tidak diperoleh hidayah. Hidayah itu diperoleh dengan jahada, bersungguh-sungguh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, tidak mungkin mencari ilmu jika seseorang itu suka bosan. Pembosan itu gampang bosannya, nggak bertahan. Merasa puas dengan dirinya, kemudian dia menjadi beruntung. Akan tapi ia harus mencari ilmu dengan menahan diri, merasakan kesempitan hidup, dan berkhidmat untuk ilmu, maka baru dia akan beruntung. Jadi bukan dengan santai-santai, dia dapat ilmu. Banyak kan orang belajar Islam sambil tiduran. Siapa ustadznya? Google. Bukan mencari ulama, bukan mencari majelis-majelis ilmu, tetapi dia belajar Islamnya itu otodidak, sehingga ntar lama-lama dia malah bingung. Kenapa yang dia baca ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada liberal, ada Islam yang benar. Dicampur-campur sama dia kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah nih. Setelah dicampur-campur bingung dia tuh. Jadilah koktail. Campur-campur ada pepaya, ada pisang segala macam ada di situ tuh. Kalau bahasa kita mungkin gado-gado gitu ya. Ini gara-gara nggak jelas asal muasal dia mencari ilmunya. Makanya dia gampang mencari ilmu itu digampang-gampangin gitu, nggak bersusah payah. Terus ulama yang lain menceritakan tentang biografi Imam Muslim, kata mereka Imam Muslim itu wafat dengan penyebab yang sangat aneh. Apa penyebab beliau wafat? Karena beliau susah hidupnya selama mencari ilmu. Itulah penyebab beliau sakit. Jadi sakitnya Imam Muslim itu keren, bukan karena kebanyakan makan, justru karena jarang makan jadi sakit. Kan sekarang sakit kita banyak makan ya. Kolesterol misalnya. Apa stroke. Ini kan karena banyak makan, darah tinggi segala macam. Kalau beliau penyakitnya karena kurang makan. Ada nggak kolesterol gara-gara kurang makan? Kurang makan itu ya penyakitnya lemah, kurang gizi segala macam. Beliau itu penyakitnya karena beliau kurang makan, hidupnya susah demi ilmu. Sehingga beliau wafat. Ini jahadah namanya. Kemudian ada lagi yang saya kagum di sini cerita tentang Abdul Qadir Jailani. Kita ngaku-ngakunya pengikut Abdul Qadir Jailani, tetapi tidak mengikuti beliau, cuma ngomong-ngomong doang. Saya sering melihat orang Indonesia ini, ngaku pengikut ulama, tapi mereka nggak kenal siapa ulama mereka. Kita bilang Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir. Tahukah kita siapa Abdul Qadir Jailani? Seorang ulama salih dari daerah Irak. Nama kampungnya Jailani. Sehingga disebut Jailani. Nama orang Jailan kayak Sa'dul Ghamidi dari Ghamad, orang Saudi. Sehingga disebut Sa'dul Ghamidi. Kan sering kayak gitu ya, Bukhari. Terus ada Al-Bukhari, Ustadz yang di TV itu. Dari Bogor kan? Al-Bukhari. Antapani, dari Antapani. Ini semuanya nama-nama ulama Jailan ini dari Jailan. Ulama ahli sunnah, bukan orang Syiah, bukan orang tasawuf dan segala enggak. Ulama yang ilmunya banyak, akan tetapi setelah beliau wafat, orang mengkultuskan beliau secara berlebihan. Bukannya mengikuti jejak beliau, tetapi lebih kepada pengkultusan. Sebagaimana para ulama-ulama yang membawa Islam ke Pulau Jawa dulu, yang kita kenal dengan Wali Songo, walaupun nggak semuanya ulama. Kalau seperti misalnya yang Kalijaga kan bukan ulama ya. Dia kan jagoan yang kemudian dapat hidayah terus berdakwah ya. Tapi kalau yang sunan-sunan yang senior ini nih, Ampel, Bonang, ini kan ulama-ulama nih. Setelah mereka wafat, kita nggak ngikutin mereka. Kita hanya membangga-banggakan mereka seperti orang membanggakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apa segala macam kita bangga-banggain, tapi kita nggak ngikutin sunnah Nabi. Kita banggain Wali Songo, tapi kita nggak ngikutin sunnah Wali Songo. Kita banggain Abdul Qadir Jailani, tapi kita nggak ngikutin sunnahnya Abdul Qadir Jailani. Artinya kesungguhan mereka dalam mencari ilmu, solehnya mereka, kita nggak ngikutin, cuma banggain doang gitu. Ini bukan pengikut. Kita banggain Syafi'i, malah kita melanggar mazhab Syafi'i. Banyak umat Islam di Indonesia yang ngaku mazhab Syafi'i, tapi kalau kita lihat fikih ibadahnya, nggak Syafi'i banget. Itu tadi itu Antapani banget. Bukan Syafi'i banget. Kita banget gitu. Gue banget gitu loh. Jadi bukan Syafi'i. Nggak ada Syafi'i pada dirinya. Dan itu banyak terlihat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Aku memunguti selada. Selada itu apa sih? Selada apa? Apa? Oh, semacam sayur? Ya. Aku memunguti selada. Sisa-sisa sayuran dan daun carok dari tepi kali sungai. Dari tepi kali dan sungai. Kesulitan yang menimpaku karena melambungnya harga pangan di Baghdad waktu itu membuat aku tidak makan selama berhari-hari demi mencari ilmu. Aku hanya bisa memunguti sisa-sisa makanan yang terbuang untuk kumakan.
Suatu hari karena saking laparnya, aku terpaksa pergi ke sungai dan mencari sayur-sayur yang hanyut di sungai. Ketika aku berada di sana, aku melihat orang-orang miskin sedang memperebutkan sayur yang hanyut di sungai, sehingga aku jadi kasihan, sehingga tidak jadi mengambil sayur di sana dan menahan lapar. Sehingga sampai ketemu dengan teman-teman seperguruan, ngajak beliau nuntut ilmu, beliau sudah terbaring nggak sanggup bangun lagi. Ya, Abdul Qadir, ayo bangun, menuntut ilmu kok, malas banget, bukan, saya udah sakit. Kenapa kamu sakit? Udah 3 hari tidak makan, cuma minum air aja nggak makan. Kenapa? Karena beliau merantau dan tidak punya modal apa-apa selain ingin mencari ilmu. Ini luar biasa. Ini yang harus kita tiru. Ini yang namanya jahada fina lanahdiyannahum subulana. Inilah cara mencari hidayah ikhwati fillah. Kita bersungguh-sungguh dan alhamdulillah memang kita nggak harus bersusah payah seperti mereka. Allah sudah mudahkan itu untuk kita karena Allah tahu kita lebih lemah dari mereka. Tapi jangan lagi gara-gara udah diberikan kemudahan lantas kita berleha-leha untuk tidak mencari hidayah itu. Bisa jadi kemudahan yang terlalu banyak itu membuat seseorang jadi lupa diri, akhirnya tidak dapat apa-apa. Tapi kesungguhan justru membuat kesulitan justru membuat orang bersungguh seperti analogi yang sangat terkenal, seekor beruk atau monyet yang naik kelapa gitu ya. Ketika dia berada di atas kelapa, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang bertiup, angin mungkin tornado atau apa gitu bertiup begitu kencang sehingga dia berpegangan di pohon kelapa itu dengan erat supaya tidak jatuh. Walaupun kelapanya itu udah gini-gini tapi dia nggak jatuh. Lalu setelah selesai itu datanglah angin sepoi-sepoi pelan-pelan menyisir rambutnya, membelai kulit dia. Udah pelan-pelan nyaman, dia mulai ngantuk-ngantuk, melepaskan tangannya, merenggangkan pegangannya, lama-lama dia jatuh. Jatuhnya kenapa? Bukan karena kesulitan, justru karena kemudahan. Bisa jadi kita ini jatuh di zaman sekarang karena kemudahan hidup. Mereka jadi hebat karena kesulitan hidup. Coba lihat zaman sahabat. Lebih banyak orang kaya mana zaman sahabat dengan orang zaman kita? Banyak zaman kita. Banyak orang miskin mana zaman sahabat dengan zaman kita? Banyak miskin orang zaman sahabat. Zaman sahabat yang terkenal itu bisa dihitung dengan, yang kaya itu bisa dihitung dengan jari. Osman, Abdurrahman, Abu Bakar juga jatuh miskin. Awalnya kaya. Hanya beberapa orang saja, Sa'ad bin Mu'adz. Cuma beberapa orang saja yang kaya. Sisanya miskin-miskin. Dan miskinnya itu udah parah sampai Nabi membuat sebuah ruangan di dekat Masjid Nabawi namanya Darus Sufah. Rumah orang-orang yang miskin. Ini menunjukkan saking beratnya. Masjid Nabawi aja dalam keadaan dari pelepah kurma, nggak ada sajadah kayak gini. Langsung di atas tanah, atapnya itu dari daun-daun kurma. Tapi Islam sampai ke Andalusia. Tapi ketika Masjid Nabawi begitu megah, Masjid Haram begitu megah, masjid-masjid di seluruh dunia begitu megah, Islam justru walaupun tersampai ke seluruh dunia, tetapi kualitasnya jauh di bawah mereka. Kenapa? Mudahnya kehidupan. Makanya jangan karena kemudahan, lantas kita menjadi lupa diri dan berleha-leha. Terus soal hidayah, para ulama menyebutkan bahwa hidayah ini ada 2 bentuk. Agar kita paham apa itu hidayah. Hidayah itu secara bahasa artinya petunjuk. Ada 2 bentuk hidayah. Ada yang namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana rusydu, petunjuk, dan telah jelas mana ghayy, kesesatan. Jadi namanya hidayah irsyad. Tahu Masjid Al-Irsyad? Nah, Al-Irsyad itu kan tulisannya kayak gitu. Irsyad atau rusydun, rusydi. Kemudian yang kedua ada hidayah yang namanya taufik. Ini terkenal. Hidayah taufik. Apa bedanya irsyad dengan taufik? Apa itu hidayah irsyad? Hidayah irsyad itu juga ada 2 bentuk. Ada hidayah irsyad yang sifatnya mastur. Ada hidayah irsyad yang sifatnya mansyur. Bukan mansur, mansyur. Jadi hidayah itu ada 2. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu apa? Ilmu. Itu hidayah irsyad. Ilmu, paham, ngerti, baca, dengar, menyimak. Ini namanya hidayah irsyad. Pokoknya pengetahuan, ilmu, itu hidayah irsyad. Hidayah irsyad ini ada 2 model. Ada modelnya mastur. Mastur itu yang tertulis. Dan yang paling benar dari yang mastur itu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang mastur. Ada yang mansyur. Tersebar, terpampang di hadapan kita.
Di antaranya adalah inna fi khalqis samawat wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayat. Ayat itu petunjuk atau tanda-tanda agar kita dapat petunjuk bagi orang yang berakal. Ini namanya mansyur. Termasuk melihat orang-orang yang salih di hadapan kita sebagai uswah, qudwah, itu mansyur. Bertemu dengan orang-orang salih itu mansyur. Ini semuanya sumber hidayah, irsyad. Jadi ada yang mastur, tertulis, Al-Quran dan hadis, ada yang mansyur, tersebar, baik langit, bumi, dan yang ada di dalamnya, termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia itu sendiri. Itu semua kejadian-kejadian yang kita alami dan kita saksikan, itu namanya hidayah, irsyad, mansyur. Bagus juga dikasih nama anaknya. Hidayah, irsyad, mansyur. Yusuf Mansur. Irsyad Mansur. Jadi dia petunjuk dalam bentuk ilmu, tapi dia tidak tertulis, lebih ke tersebar. Makanya kita menyebut dengan istilah tadabbur alam, itu gunanya untuk mendapatkan hidayah, irsyad, mansur. Tadabbur Quran, hidayah, irsyad, mastur, yang tertulis. Ini Allah berikan ke semua manusia, mukmin dan kafir. Inilah rahmannya Allah SWT. Allah kasih semuanya. Jadi nggak ada cerita belum dapat hidayah. Ini apa? Ini kan hidayah. Belum dapat hidayah. Hadis apa? Kan hidayah. Kenapa nggak pernah beli buku hadis yang dibeli? Novel harganya mahal. Makin mahal makin gaya tuh. Beli CD film-film yang original yang harganya 120.000. Dia beli itu gaya yang original. Saya mah nggak suka bajakan. Kenapa nggak beli yang lebih original lagi, yaitu mushaf Al-Quran dan hadis? Ini original pemikiran dari langit dan tidak dihancurkan oleh manusia. Kenapa nggak beli buku itu? Ini berarti dia bukannya Allah nggak ngasih hidayah, dia nggak mau nerima hidayah Allah. Jadi kalau bilang, kenapa kamu kok nggak pakai jilbab, belum dapat hidayah? Surat An-Nur itulah hidayahnya, Mastur. Kenapa dia bilang belum dapat hidayah? Kenapa nggak berangkat haji kalau udah mampu tapi belum berangkat, belum dapat hidayah? Saya belum siap. Nanti aja kalau Allah udah kasih hidayah, saya berangkat. Haji itu sudah disebutkan di surat Al-Baqarah, berarti sudah ada hidayahnya. Kenapa tidak bayar zakat? Belum dapat hidayah. Sudah ada di Al-Quran, banyak banget ayatnya. Jadi hidayah yang mastur, mansyur, yang sifatnya irsyad, dikasih ke semua manusia. Sehingga nggak ada yang bisa berhujah, ya Allah saya mati dalam keadaan kafir, karena saya nggak engkau kasih hidayah. Seperti kata orang kafir di surat Ibrahim ketika mereka udah mati. Ketika orang-orang lemah mengatakan, wa qala du'afa'u alladziina istakbaru inna kunna ma'akum. Lau hadana Allah lahadainakum. Kalau dulu Allah kasih kami hidayah, pasti kami kasih kamu hidayah. Kata Allah, mereka itu berbohong. Jadi bukan Allah nggak kasih hidayah, Allah sudah kasih hidayah. Yaitu sifatnya irsyad. Orang yang di Amerika sekalipun dapat hidayah. Atau orang Eskimo di kutub sana nggak ada mastur, ada mansyur. Mereka lihat langit dan segala macam seperti Ibrahim. Kenapa tidak mencari pencipta? Lalu dalam pencarian itulah nanti Allah akan lanahdiyannahum subulana. Jadi nggak ada alasan kami belum datang utusan, belum datang nabi, belum datang dai. Semua orang dikasih hidayah irsyad. Kalau tidak mastur, mansyur, atau mungkin dua-duanya, mastur dan mansyur seperti kita. Udah baca, terus kita lihat. Kita baca inna fi khalqis samawat, kita lihat mana khalqis samawat, bagaimana langit di malam hari yang luar biasa, di siang hari yang luar biasa. Ini para saintis kadang-kadang mereka masuk Islam gara-gara lewat hidayah apa? Irsyad mansyur kan? Mereka meneliti laut, meneliti alam, akhirnya ternyata ini ada di Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Itu namanya hidayah irsyad yang sifatnya mansyur, tersebar. Walaupun dia belum langsung melihat Al-Quran, baru melihat Al-Quran setelah dia menemukan yang mansyur, baru dia padukan dengan yang mastur, yaitu Quran hadis. Kalau ini Allah kasih ke semua. Semua dapat, cuma porsinya beda-beda. Ada yang masturnya profesor, ada yang masturnya S2, ada yang masturnya S1 gitu ya. Porsinya beda-beda tergantung kesungguhan dia. Makin sungguh makin banyak dapat masturnya. Sampai dapat gelar tinggi di bidang mastur. Jadi gelarnya profesor dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu namanya dia dapat hidayah irsyad. Tapi yang kedua, taufik. Ini hanya dikasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Itulah arti yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Itu ayat untuk hidayah yang sifatnya taufik. Apa itu taufik? Penerimaan. Setelah kita tahu, kita nerima nggak itu sebagai kebenaran? Kita pengakuan gitu. Kita mengakui nggak Allah sebagai Rabb, kemudian Muhammad sebagai Rasul,
Islam sebagai agama yang benar. Akhirat itu ada. Kita mengakui nggak yang disebut dengan i'tiqad atau akidah? Itu taufik. Dan ini nggak dikasih ke semua orang. Hanya dikasih kepada yang Allah kehendaki saja. Ini rahim. Kalau Rahman kan kasih sayang untuk semua. Kalau Rahim kasih sayang untuk orang-orang khusus. Nah ini khusus yang taufik ini. Terus siapa yang bisa dapat taufik? Mereka yang Allah lihat dirinya sungguh-sungguh. Kemudian hatinya bersih, ikhlas. Maka Allah akan kasih dia taufik. Apakah Abu Jahal itu nggak ngerti Al-Quran? Ngerti banget. Mungkin lebih ngerti Al-Qurannya Abu Jahal daripada kita. Karena dia orang Arab Quraisy, ngerti bahasa sastra. Mungkin dia lebih ngerti Al-Quran daripada kita. Berarti kan irsyadnya dapat nih. Kenapa nggak dapat taufik? Karena akhlaknya buruk. Dia paham Al-Quran tapi hatinya dengki dan sombong. Dia merasa iri kepada Nabi Muhammad. Allah nggak ngelihat hatinya itu layak untuk dapat taufik Allah. Sehingga nggak dikasih hidayah. Sedangkan Umar, walaupun keras, kerasnya itu bukan lewat hatinya. Dia keras karena dia menganggap bahwa Islam itu salah. Makanya dia keras. Pas dia tahu Islam itu benar lewat baca surat Thaha, langsung berubah. Tahu surat Thaha yaitu irsyad, mastur, langsung berubah. Allah kasih dia hidayah. Kenapa? Hatinya layak dapat hidayah taufik. Nggak semua orang yang irsyadnya profesor langsung dapat taufik. Kalau dia profesor di bidang irsyad, tetapi hatinya tidak bersih, nggak ikhlas, masih cinta dunia, maka Allah nggak kasih dia taufik. Sehingga walaupun dia seorang ulama besar, tetapi dia nggak solih. Bisa aja kayak gitu. Makanya taufik itu kita peroleh dengan doa. Irsyad kita peroleh dengan mencari, belajar, melihat. Kalau taufik kita peroleh dengan berdoa dan memperbaiki hati kita. Baru Allah kasih taufik. Kita udah banyak belajar. Apakah semua ayat itu masuk ke hati kita? Nggak semua. Tergantung taufik Allah. Tergantung kondisi hati kita saat belajar. Kalau kita belajar dari orang ulama yang solih, kita niatnya solih, maka Allah akan buatkan hubungan yang mudah untuk bisa mendapatkan transfernya tuh mudah. Connectingnya tuh mudah, nggak ada disconnect. Karena kenapa? Ulamanya solih, muridnya niatnya solih, ilmu yang diajarkan ilmu yang solih langsung dapat. Tapi kalau ulamanya solih, muridnya nggak solih. Muridnya solih, ulamanya nggak solih. Atau ilmu yang diajarkan syubhat, nggak solih, nggak berlandaskan Quran dan hadis, maka dia nggak dapat taufik. Dapat hidayah irsyad mungkin, tapi taufik nggak. Di Indonesia, orang bukannya nggak ngerti Islam. Udah dari nenek moyangnya mereka ngerti Islam. Tapi kok masih malas, nggak dapat taufik. Karena hatinya masih hubbud dunia. Hatinya masih banyak mengeluh. Hatinya masih banyak mendengki dan sebagainya. Sehingga Allah nggak kasih taufik kepada dia. Ini cara mencari hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinal irsyada wat taufik. Siratal ladina an'amta alaihim. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, sahabat dan yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami. Mudah-mudahan kita sebagaimana bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu irsyad ini, kita juga nanti bersungguh-sungguh dalam berdoa supaya dapat taufik dari ilmu yang sudah kita peroleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Barakallahu li wa lakum. Ada yang mau diumumkan, Pak Iman? Nah, nanti aja. Ya. Ada makanan? Apa? Ada bubur? Ya, alhamdulillah. Silakan. Ada bubur gratis. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.